memanfaatkan tanaman matoa sebagai bahan pembuatan obat tradisional. Hal tersebut karena matoa mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, dan saponin. Daun matoa juga bisa digunakan untuk obat demam, sakit kulit, dan bengkak akibat kesleo atau terkilir. Bahkan, kulit pohonnya juga dapat dibuat racun untuk ikan atau dikenal dengan istilah tular ikan. Nah, tumbuhan matoa ini dapat digolongkan sebagai tumbuhan ekonomis atau tanaman ekonomis. Kayu pohonnya berguna untuk pembuatan bangunan, buahnya juga yang enak bernilai ekonomi. Pohon bisbul atau dengan nama ilmiah Diospyros blanchui merupakan tanaman langka dan bagian tumbuhannya ini bernilai ekonomi. Misal, batang pohonnya bisa menjadi bahan pertukangan, daging buahnya mengandung bermacam vitamin untuk menjaga kesehatan mata, menghaluskan kulit, dan mencegah penyakit sembelit. Buah bisbul ini merupakan buah merah yang berasal dari Filipina, lalu kemudian diintroduksi ke Indonesia, tepatnya di Kebun Raya Bogor pada tahun 1881. Beberapa bagian dari tanaman bisbul ini bernilai ekonomi, sehingga disebut tanaman ekonomis. Misal, buahnya biasa dikonsumsi secara langsung dengan buah segar. Kayu pohon bisbul juga termasuk jenis tanaman kayu hutan yang bisa dimanfaatkan untuk dijual. Nah, keberadaan pohon bisbul di area kampus Fakultas Biologi adalah upaya untuk melindungi, melestarikan, dan mengkonservasi pohon langka. Tanaman tebu merupakan tanaman asli tropika basah yang memiliki nama latin yaitu Saccharum officinarum dari famili Poaceae. Tebu memiliki morfologi diantaranya akarnya berupa serabut, kemudian batangnya tinggi ramping. Bunga tebu memiliki 3 daun kelopak dan 1 mahkota. Kemudian daunnya merupakan daun tidak lengkap karena terdiri dari pelepah dan helai daun tanpa tangkai daun. Manfaat dari tanaman tebu sendiri dapat dikonsumsi langsung maupun dibuat menjadi etanol yang akan digunakan sebagai bahan bakar. Dalam perannya terhadap etnoekologi dalam pendidikan di kampus, tebu dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan mahasiswa pada hubungan antara manusia dan lingkungan melalui studi tentang budidaya tradisional, pemanfaatan hasil tebu lokal, serta peran dalam sistem pertanian berkelanjutan. Misalnya di Sragen, masyarakat lokal menerapkan teknik tradisional untuk mengatasi tantangan dalam budidaya tebu. Pepaya merupakan salah satu komoditas buah yang memiliki banyak fungsi dan manfaat, yang memiliki nama latin Carica papaya dari famili Caricaceae. Pepaya memiliki morfologi seperti akarnya berupa tunggang namun agak lemah dengan batang berongga dan tegak. Kemudian daunnya besar berlobus menjari. Bunganya biasanya tumbuh di ketiak daun dengan warna putih kekuningan dan buahnya bulat atau lonjong dengan daging buah berwarna kuning hingga jingga. Manfaat dari pepaya sendiri bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit darah tinggi, ataupun buahnya bisa dikonsumsi sebagai sayur maupun buah ketika sudah matang karena rasanya yang manis. Dalam perannya terhadap etnoekologi pendidikan di kampus biologi, tanaman pepaya digunakan sebagai media pembelajaran kontekstual mengenai hubungan antara manusia dan lingkungan, di mana mahasiswa dapat mempelajari pemanfaatan tradisional pepaya serta teknik budidaya berkelanjutan yang ramah lingkungan. Contohnya yaitu pemanfaatan pepaya sebagai obat di Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jambu air merupakan salah satu tanaman buah tropis yang memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Jambu air termasuk tanaman berkayu dengan tinggi pohon mencapai 10 hingga 15 meter. Daunnya berbentuk lonjong, berwarna hijau mengkilap, dan tersusun secara berhadapan. Bunganya berwarna putih kekuningan dan tumbuh dalam bentuk malai di ketiak daun. Buah jambu air memiliki bentuk lonceng dengan kulit licin dan tipis, berwarna merah, hijau, atau putih tergantung varietasnya.
Struktur pohon dan buah jambu air menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan tropis yang lembab dan menjadikannya mudah tumbuh di berbagai tipe tanah. Buah jambu air baik untuk kesehatan tubuh, terutama dalam menjaga imun, karena kaya akan vitamin C, antioksidan. Jambu air juga sering digunakan sebagai bahan dalam berbagai olahan lokal seperti manisan atau rujak. Selain itu, daunnya memiliki potensi sebagai obat tradisional untuk mengatasi diare atau demam. Dalam ekologi, pohon jambu air mampu menyerap air hujan dengan baik sehingga dapat berperan dalam konservasi air tanah dan pencegahan erosi. Budidaya jambu air oleh masyarakat lokal seringkali tidak lepas dari praktik etnoekologis yang berlandaskan pada kearifan tradisional. Misalnya di Desa Karanggedang, petani lokal membudidayakan pohon jambu dengan memanfaatkan pengetahuan turun-menurun tentang teknik setek dan cangkok bibit, memilih jarak tanam, pemupukan, perawatan yang efektif, serta pemilihan lahan subur yang sesuai untuk meningkatkan hasil panen dan nilai ekonomi. Pohon mangga memiliki batang tegak, berkayu keras, dan bercabang banyak, membentuk tajuk yang rimbun. Daun mangga berbentuk lancet memanjang dan berwarna hijau. Pohon mangga memiliki berbagai manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu tanaman ekonomi unggulan. Buahnya mengandung vitamin A, C, dan E, serta antioksidan yang penting untuk kesehatan tubuh. Budidaya pohon mangga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip etnoekologi, terutama dalam praktik pertanian tradisional yang mengintegrasikan kearifan lokal dan pengetahuan turun-temurun. Misalnya, budidaya pohon mangga di Kabupaten Situbondo sangat erat kaitannya dengan kondisi agroklimat yang mendukung terutama untuk varietas unggulan seperti mangga arum merah. Mangga arum merah yang khas Situbondo ini tumbuh optimal di wilayah dengan agroklimat rendah kering dan curah hujan sedang, sehingga warna merah buahnya dapat terbentuk dengan baik karena pencahayaannya yang cukup saat musim hujan. Tanaman nanas merupakan salah satu tanaman buah tropika yang memiliki nama latin Ananas commosus dari famili Bromeliaceae. Struktur morfologi tanaman nanas, diantaranya akar nanas merupakan akar serabut yang tumbuh dari pangkal batang dan bercabang secara vertikal maupun horizontal. Batang nanas berukuran pendek, tertutup oleh daun dan akar, serta beruas-ruas pendek. Daun nanas berbentuk lancet berwarna hijau, panjang dengan ujung beruncing dan tepi daun yang dapat berduri atau tidak berduri. Bunga berwarna hijau atau merah dengan warna putih di ujung bunga, tersusun majemuk di ujung batang, sedangkan buah nanas berbentuk silinder berwarna kuning yang merupakan hasil perkembangan dari bunga majemuk dan dihiasi oleh roset daun pendek tersusun spiral yang disebut mahkota. Nanas adalah buah tropis yang kaya vitamin C, mineral, serat, dan antioksidan. Buah ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, melancarkan pencernaan, dan membantu detoksifikasi. Enzim brom lainnya bersifat antiinflamasi dan mendukung pencernaan protein. Nanas juga dapat menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan kulit, serta mencegah penyakit kronis dan kanker berkat kandungan antioksidan seperti fenolik dan flavonoid. Budidaya nanas oleh masyarakat lokal mengandalkan praktis etnoekologi berbasis kearifan tradisional seperti pengolahan lahan, pemilihan bibit, dan teknik budidaya yang disesuaikan dengan kondisi ekologis setempat. Contohnya di Kampung Kikao, Jayawijaya, petani menggunakan alat manual memilih lahan subur di lereng bukit dan bekerja secara berkelompok. Mereka juga mempertimbangkan faktor lingkungan seperti kemiringan dan drainase. Tanaman pisang merupakan salah satu tanaman tropis yang memiliki nama latin Musa paradisiaca dari famili Musaceae. Struktur morfologi tanaman pisang diantaranya akar pisang termasuk akar serabut yang tumbuh dari bagian pangkal batang semu atau bonggol, menyebar dangkal di dalam tanah dan berfungsi untuk menyerap air serta unsur hara. Batangnya disebut batang semu, terbentuk dari kumpulan pelepah daun yang tersusun rapat, sedangkan batang sejatinya
berupa bonggol yang berada di bawah tanah. Daun pisang berukuran besar, lebar, dan memanjang dengan helaian daun yang mudah robek. Bunga pisang muncul dalam bentuk jantung pisang menggantung di ujung batang sejati dan terdiri dari bunga jantan serta bunga betina yang tersusun spiral. Buah pisang berbentuk bulat, panjang, dan melengkung, tersusun dalam sisir pada tandan dan memiliki kulit berwarna hijau saat muda serta kuning saat matang, dengan daging buah yang manis dan kaya nutrisi.